Selamat pagi pemirsa, Presiden Joko Widodo telah mencanangkan untuk segera mencabut pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM pada akhir tahun ini. Kondisi penularan COVID-19 di Indonesia telah ada di level 1 dalam 12 bulan terakhir. Bahkan dalam sebulan terakhir semua indikator penularan COVID-19 juga dianggap telah mengalami tren perbaikan dari jumlah kasus, keterisian tempat tidur di rumah sakit atau BOR, dan keterisian ICU sampai ke angka kematian. Pemirsa, nilai editorial Media Indonesia di hari ini Kamis 22 Desember 2022 dengan tema Di Ambang Garis Finish bersama saya Leonard Samosir. Dan editorial Media Indonesia ini juga dapat Anda dengarkan melalui MG Radio Network di frekuensi 94,7 FM di kawasan Jakarta dan sekitarnya. Para pendengar dan juga Anda semua bisa ikut menyatakan pendapat Anda dengan menelepon nomor telepon 021-583-99-100. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group, Jaka Budi Santosa. Mas Jaka, selamat pagi. Selamat pagi, Mulyo. Sehat-sehat, Mas? Sehat. Masih ada COVID apa tidak sebetulnya? Masih ada, tapi terus menurun. Terus menurun, oke. Jadi masih ada ya? Masih ada. Bukannya sudah hilang, tapi sebelum kita bahas ke situ, Mas Jaka dan pemirsa, kita lihat dulu beberapa berita yang diperhatikan Media Indonesia. Yang pertama, ini headline yang senapas dengan editorial. Pencabutan PPKM dapat mengundang masalah. Tapi ini saya mau pastikan ini Mas Jaka, sebetulnya belum diputuskan kan untuk dicabut kan? Kan masih ada pengkajian sekitar 1 pekan lah kalau nggak salah. Jadi pemerintah juga tidak akan serta-merta melakukan pencabutan PPKM, tetapi melalui kajian yang betul-betul mendalam. Dari beberapa sektor, dari beberapa kalangan diminta masukan sehingga nanti kebijakan yang diambil betul-betul tepat. Kita tidak ingin tentu saja keputusan nanti justru akan menimbulkan masalah baru, sehingga kalau toh nanti PPKM akan dicabut akhir tahun ini, itu betul-betul dilakukan dengan alasan-alasan yang bisa dipertanggungjawabkan, alasan-alasan yang tentu saja demi kepentingan masyarakat kita yang harus kita katakan, kita harus bersyukur situasi sudah semakin membaik. Hampir semua indikator untuk kita memasuki masa endemi juga sudah ada, tetapi sekali lagi harus betul-betul dilakukan secara matang dan dengan alasan yang kuat. Tadinya kan kalau saya tadinya berpikir begini Mas Jaka, bahwa tadinya PPKM tetap ada, kita lalu menurunkan status pandemi menjadi endemi. Lalu dalam kondisi yang berangsur-angsur membaik, akhirnya nanti endemi itu pun diberhentikan juga statusnya bersamaan dengan PPKM. Tapi ini kan akhirnya langkahnya semacam melompat begitu ya. PPKM-nya akan dicabut, tapi kita akan bahas itu nanti lebih jauh di editorial. Kita beralih dulu dari berita itu ke berita selanjutnya, ada di halaman 5. Ini terkait dengan bagaimana masalah bisa muncul kalau PPKM dicabut di akhir tahun ini, karena pada saat bersamaan ini berita dari DKI Jakarta, pemirsa, warga bergerak tinggalkan ibu kota. Maksudnya untuk liburan Natal dan Tahun Baru. Ini bagaimana nih Mas Jaka? Kalau dari pemerintah kan tidak hanya dari ibu kota ya, tapi memang kebanyakan dari ibu kota. Jabodetabek lah ya kita katakan ya. Tapi dari daerah kota-kota besar lainnya juga akan terjadi mudik besar-besaran. Bahkan diperkirakan sekitar 45 juta orang yang akan mudik. Tentu saja ini sebuah realitas yang tidak bisa dianggap sebagai sesuatu yang biasa di tengah kita masih ada virus COVID. Jadi ya mesti ada penanganan dan pengawasan yang betul-betul bagus agar tidak terjadi lagi penularan di daerah-daerah nanti. Termasuk tentu saja dengan pengetatan penggunaan transportasi umum, kan masih ada tuh aturan-aturan atau prasyarat-prasyarat bagi para penumpang untuk transportasi umum. Jadi saya pikir itu harus betul-betul ditegakkan sehingga meskipun situasi sudah semakin membaik, kita tidak lagi kembali ke situasi yang memburuk ketika virus corona itu kembali menyebar kemana-mana. Kewaspadaan itu tetap harus ya. Dan kita nanti lihat seperti apa perkembangan lalu lintas yang merupakan angkutan masa Natal Tahun Baru. Supaya tidak lagi melonjakkan angka COVID. Kita ke berita selanjutnya di halaman 2, pemirsa. Ini masih ramai juga sampai hari ini, Mas Jaka, apa yang dikatakan oleh Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan terkait dengan OTT KPK. Berita ini mengatakan Luhut diminta tidak mencampuri urusan penegak hukum.
itu kan hanya bicara saja itu Mas, bukan mencampuri itu, katanya begitu loh Mas Jaka. Iya, tapi kan setelah undang-undang KPK yang baru itu kan KPK berada di rumpun eksekutif ya. Sementara Pak Luhut itu eksekutif juga kabinet dan katanya juga punya pengaruh yang sangat besar di pemerintahan kita. Jadi, jadi saya pikir apa yang dinyatakan kemarin itu juga kurang tepat ya. Dia bilang OTT itu adalah justru menjelek-jelekan nama bangsa dan negara. Karena kalau kita lihat hasil survei, masyarakat itu justru masih sangat menyukai OTT karena OTT itu dianggap sebagai senjata ampuh KPK untuk memerangi korupsi. Jadi menurut saya akan lebih bagus misalnya kalau seperti Pak Luhut itu bicara atau menyoal kenapa tuntutan untuk kasus korupsi itu masih sangat rendah. Kenapa vonis untuk pelaku korupsi itu juga masih sangat rendah. Kenapa masih ada obral diskon untuk para koruptor? Mestinya itu yang ditanyakan ya. Kenapa dalam KUHP yang baru justru ada pengurangan hukuman minimal bagi koruptor. Jadi saya pikir hal-hal yang lebih dampaknya lebih besar harusnya yang dipersoalkan, bukan masalah kenapa OTT sering-sering dilakukan sehingga menjelekkan nama bangsa di luar negeri. Jadi saya pikir ya banyaklah yang menyesalkan. Bahkan kalau ICW itu minta Pak Jokowi untuk menegur Pak Luhut. Presiden menegur menterinya ya? Menterinya. Jadi saya pikir jangan sampai apa yang dilakukan Pak Luhut itu justru mengesankan bahwa pemerintah itu tidak lagi menganggap korupsi sebagai kejahatan yang luar biasa. Yang kita khawatirkan kan itu. Iya, memang masih kejahatan luar biasa ya. Oke, kita tinggalkan dulu berita itu, kita ke editorial. Mas Jaka dan pemirsa, diberi judul Di Ambang Garis Finish. Saya terus terang beberapa teman mengatakan kamu terlalu paranoia Leo kalau mengatakan bahwa ini terlalu berani. Tapi kan begini ya Mas Jaka, ketika dikatakan salah satu dasar kenapa kemudian PPKM akan dicabut akhir tahun adalah angka COVID yang terus turun. Pertanyaannya kan begini, tesnya itu seperti apa? Kalau tes COVID-nya juga turun atau bahkan nol, kan nanti kasus COVID-nya jadi nol. Tapi itu kan bukan menunjukkan kondisi yang sesungguhnya. Lah ini bagaimana? Ya, saya pikir kita sudah hampir 3 tahun ya dilanda COVID. Mungkin akan ada kejenuhan juga di kalangan masyarakat dan mungkin ada capek juga di pemerintah. Mungkin bisa jadi seperti itu. Tapi sebenarnya kan tidak boleh seperti itu. Betul tadi ketika disebutkan angka penularan menurun, jumlah kasus menurun, bisa jadi karena testingnya juga menurun. Itu yang kita khawatirkan. Jadi sebenarnya sebelum memutuskan kebijakan mencabut PPKM itu harus dipastikan bahwa 3T testing, treatment dan tracing itu juga harus betul-betul tepat maksimal. Jangan sampai upaya awal dari hulu testing, tracing treatment itu terlupakan. Sehingga nanti kita bisa mendapatkan data yang palsu dan ketika data itu palsu, itu hasilnya akan berdampak sangat buruk terhadap upaya kita untuk menekan COVID ini. Di kondisi yang tadi Mas Jaka sudah katakan, kita sudah lelah, sudah jenuh. Masyarakat juga mungkin, pemerintah juga mungkin sudah kerepotan karena biaya mahal segala macam. Bagaimana kemudian kita memastikan bahwa kita tidak kembali lagi ke masa-masa yang menakutkan? Kalau saya bilang begini bukan mau menakut-nakuti, tapi itu sudah pernah kita alami. Dan kita akan bahas itu ya Mas Jaka. Dan pemirsa, nilai editorial Media Indonesia untuk hari ini, Kamis 22 Desember 2022, Di Ambang Garis Finish. Di Ambang Garis Finish. Tiga tahun bertahan hidup di tengah pandemi COVID-19 dengan berbagai tantangan, ancaman kematian, serta dampaknya ke sektor kehidupan lainnya akan segera mencapai akhirnya.
garis finish perjuangan melawan virus yang telah menewaskan 160.000 lebih saudara sebangsa bisa segera dicapai. Presiden Joko Widodo telah mencanangkan segera mencabut pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM pada akhir tahun ini. Kondisi penularan COVID-19 di Indonesia telah berada di level 1 selama 12 bulan terakhir. Bahkan dalam sebulan terakhir, semua indikator penularan COVID-19 juga dianggap telah mengalami tren perbaikan. Dari jumlah kasus, keterisian tempat tidur di rumah sakit atau BOR, keterisian ICU, sampai kematian. Ditambah dengan kondisi selama 1 tahun terakhir, penularan di bawah 2.000 kasus COVID-19 per hari. Penurunan drastis dibanding puncak kasus saat varian COVID-19 Omicron yang mencapai 64.000 kasus dalam 24 jam. Indonesia secara de facto dianggap telah memasuki endemi COVID-19. Karena pada praktiknya, Indonesia sebenarnya seperti sudah keluar dari pandemi COVID-19. Tidak hanya dari sisi kesehatan, geliat ekonomi dan pergerakan warga juga hampir menyamai kondisi pra-pandemi. Belanja masyarakat di dalam 2 bulan terakhir telah menyamai kondisi pra-pandemi. Sebuah studi memaparkan kenaikan belanja, yaitu yang terkait dengan restoran, supermarket, dan fashion yang menjelang akhir tahun ini mengalami kenaikan. Selain itu, belanja terkait dengan traveling juga meningkat. Hal ini tentu berkaitan dengan kebijakan PPKM saat ini. Level 1 di seluruh Indonesia membuat aktivitas masyarakat sudah longgar. Jadi sebetulnya praktek sehari-hari di tengah masyarakat juga sudah tidak ada PPKM. Artinya sudah siap untuk menanggalkan PPKM. Satu hal yang mesti jadi pegangan pemerintah, bahwa penghentian PPKM ini tidak rigid. Artinya, jika memang ada dinamika penambahan kasus yang signifikan, pemberlakuan pembatasan mesti kembali ditegakkan. Kebijakan penghentian PPKM itu masih bersifat buka tutup. Artinya, semua kebijakan masih bisa berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kondisi yang ada. Di Indonesia memang sudah landai, namun sejumlah negara masih ada yang mengalami peningkatan kasus. Perlu diingat bahwa sejatinya COVID-19 belum berakhir dan tidak ada waktu untuk lengah di tengah terjadinya lonjakan kasus positif di Tiongkok akibat varian baru. WHO pun masih akan mengkaji lebih jauh untuk mengakhiri status pandemi COVID-19. Pemerintah juga mengatakan tinggal menunggu survei yang tengah dilakukan oleh Kementerian Kesehatan. Artinya, jika kondisi masyarakat Indonesia yang memiliki antibodi COVID-19 memadai, maka PPKM bakal resmi dicabut. Meskipun PPKM nantinya benar-benar dicabut, masyarakat diharapkan tetap dengan kebiasaan protokol kesehatan diterapkan. Perilaku kebiasaan dengan budaya yang telah terbentuk dalam melaksanakan prokes dapat tetap dipegang teguh. Pencabutan PPKM bukan berarti perjuangan melawan COVID-19 telah mencapai finish. Masih di ambang garis finish. Pencabutan PPKM menandakan situasi COVID-19 sudah terkendali. Persoalan akhir pandemi hanya WHO yang berwenang menentukannya. Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda terkait editorial pagi ini. Pemirsa, untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia, dan kita, Mas Jaka, sebelum berdiskusi mau bertanya dulu. Kita saat ini sudah tersambung lewat saluran telepon dengan mantan Direktur WHO Asia Tenggara, Profesor Chandra Yoga Aditama. Prof. Chandra, selamat pagi. Selamat pagi, Lena. Ya, Prof. Chandra, pemerintah mengatakan bahwa sedang meninjau apakah bisa kemudian mencabut status PPKM di akhir tahun ini. Kalau Anda melihatnya seperti apa, Prof? Saya ada 3 komentar singkat saja ya, kalau saya tahu waktunya singkat. Nomor 1, kita tahu bahwa kasus COVID-19 di Indonesia dan di dunia pada dasarnya sudah menurun, sudah sangat menurun jumlah kasus dan juga jumlah kematian. Karena itu di tingkat dunia sudah 2 kali Dirjen WHO mengatakan pada bulan September bahwa end of pandemic is in sight. Dan kemudian pada 14 Desember dia juga mengatakan bahwa kita bisa berharap tahun 2023 situasi emergency COVID bisa tertanggulangi. Karena itu tentu saja, dengan hal itu tentu saja kemungkinan pelonggaran kebijakan itu sangat sejalan dengan hal itu. Itu poin pertama. Tapi poin kedua yang ingin saya sampaikan adalah
Kita tahu juga beberapa hari ini New York misalnya dan beberapa kota di Amerika mulai menggunakan wali kotanya mulai menganjurkan pemakaian masker lagi. Kenapa? Bukan semata-mata karena COVID, tapi karena ada 3 hal. Ada kenaikan kasus COVID, influenza, dan RSV, Respiratory Syncytial Virus. Jadi dia menganjurkan pemakaian masker kembali. Di sisi lain, kita punya statement Presiden bahwa ada 44 juta orang Indonesia yang akan menjalankan libur Natal dan Tahun Baru ini kan. Yeah. Nah jadi di luar cerita COVID dan PPKM, pada dasarnya yang perlu dilakukan oleh kita semua anggota masyarakat adalah melindungi diri terhadap kemungkinan gangguan kesehatan masyarakat. Gangguan kesehatan apapun juga. Baik itu COVID maupun kalau di luar negeri karena musim winter makanya angka pun naik. Kita nggak punya winter tapi kita punya 44 juta orang yang dikatakan akan melakukan bepergian. Jadi apapun yang mau diputuskan, ingat bahwa ujung-ujungnya kita mau melindungi kesehatan kita masing-masing dan juga melindungi kesehatan masyarakat seluruhnya. Itu poin kedua. Poin ketiga yang ingin saya sampaikan adalah, seperti juga poin yang pertama, kita juga mengharapkan bahwa COVID ini akan segera hilang atau pandemi dinyatakan tidak. Apapun itu, ada 3 hal yang akan terjadi, saya percaya, kalau nanti pandemi COVID sudah sepenuhnya berhenti. Nomor 1, si virus SARS-CoV-2 penyebab COVID akan tetap ada bersama-sama kita sampai bertahun-tahun ke depan, mungkin 10 tahun atau lebih. Jadi walaupun pandemi COVID berhenti, virusnya masih ada, kemungkinan sakit masih ada. Termasuk juga penanggulangan yang lain. Dan yang kedua, kalau nanti pandemi COVID sudah berhenti, akan ada berbagai pertanyaan yang belum bisa sepenuhnya terjawab. Kita belum akan tahu apakah memang vaksin harus diulang-ulang atau tidak. Kita belum akan tahu bagaimana mengulangi long COVID. Jadi pertanyaan itu masih akan dijawab sesuai dengan perjalanan waktu. Yeah. Yang ketiga yang lebih penting adalah, walaupun pandemi COVID nanti sudah berhenti, kita sudah merasa lega, ingat bahwa kemungkinan wabah pandemi berikutnya akan ada. Dari pengalaman tahun lalu ini berulang dari waktu ke waktu. Jadi kalau bahasa Inggrisnya katakanlah kita harus keep vigilant, kita harus tetap waspada, kita harus tetap menjalankan perilaku hidup yang bersih dan sehat, kita harus tetap menjaga kesehatan kita harus tetap memberikan prioritas pada kesehatan kita, sehingga kalau nanti ada wabah lagi atau apalagi pandemi, kita jauh lebih siap daripada sekarang. Itu 3 poin saya, Mas Rena. Oke, Prof. Chandra, kalau melihat beberapa kali sebelumnya kan pelonggaran status dulu awalnya namanya PSBB, sekarang PPKM, itu kan beberapa kali terus kita lihat ada lonjakan kasus. Dan memang betul bahwa belakangan ini angka kematian makin rendah, tapi memang masih ada yang mati, masih ada yang meninggal karena COVID. Apa yang harus dilakukan oleh pemerintah di daerah khususnya Prof. Chandra, dan 44 juta ini kan kelihatannya akan keluar dari Jabodetabek ke sekian daerah untuk memastikan bahwa kelonggaran ini tidak melonjakkan kasus baru, Prof. Chandra? Ada 2. Nomor 1, saya kira semua kita baca cerita di Cina, Tiongkok, di mana mereka melonggarkan karena desakan warga dan kemudian kasusnya meningkat. Tapi tentu saja akan terjadi di Tiongkok, belum tentu terjadi di negara lain. Situasinya kan beda-beda. Tapi kita harus mengambil pelajaran dari kejadian nyata di Tiongkok. Poin kedua, tadi yang saya sampaikan, kita mesti bagaimanapun kita mesti melindungi kesehatan masyarakat. Saya tidak tahu kapan keputusan PPKM itu akan diambil. Saya dengar kita masih menunggu minggu ini bagaimana hasil survei serologi. Tapi sengaja dari awal saya sebutkan bahwa Amerika atau negara-negara belahan-belahan itu punya masalah terhadap winter hari-hari ini. Kita punya masalah terhadap 44 juta hari-hari ini. Jadi situasi COVID yang menurun mesti dibalance dengan winter di negara-negara itu dan 44 juta di negara-negara kita. Jadi artinya apapun keputusan yang diambil, tolong ini diambil sebagai balance karena ujungnya kita tidak bisa melihat hanya satu penyakit. Sebelum ada COVID juga kalau ada pergeseran orang begini banyak akan ada berbagai masalah kesehatan. Jadi Prof. Chandra, kita mesti ambil itu sebagai bahan pertimbangan. Oke, Prof. Chandra, satu lagi. Ini kan di Tiongkok sedang tinggi-tingginya kasus ya, karena memang pemerintah Tiongkok Anda katakan tadi sudah melonggarkan kebijakan anti-COVID. Nah, pertanyaannya adalah perlu tidak kita cegah orang datang dari Tiongkok ke Indonesia? Dari waktu yang lalu kebijakan umum mencegah orang datang itu tidak sepenuhnya bisa mengurangi kejadian penyakit. Kita sudah punya pengalaman, kita tutup untuk COVID-nya masuk, kita tutup untuk Delta-nya masuk, kita tutup untuk Omikron masuk. Jadi saya kira itu tidak akan sepenuhnya bisa menjaga, walaupun tentu saya mengharapkan tentu harus ada kewaspadaan khusus, tapi menutup
tidak pernah bisa menyelesaikan masalah ini. Sudah terjadi pada COVID. Semua tutup, toh akhirnya menyebar juga. Oke. Terima kasih Prof. Chandra Yoga Aditama untuk informasi Anda yang mencerahkan kita pada pagi ini. Terima kasih Prof. Chandra, selamat pagi. Kalau saya simpulkan Mas Jaka, memang kan yang dikatakan Prof. Chandra bahwa kita tidak juga kemudian serta-merta langsung aman kalau nanti status PPKM itu dicabut. Dan kemudian akhirnya kita sendiri harus melindungi diri kita sendiri. Pertanyaannya apa kemudian orang Indonesia yang disebut-sebut suka malas, begitu ya, disiplin rendah, itu masih tetap bisa menjaga kesehatan masing-masing kalaupun status PPKM nanti akhirnya dinyatakan sudah dicabut? Ya, kalau soal kesadaran rakyat kita ya harus kita katakan ya belum optimal, belum maksimal ya. Saya ambil contoh soal vaksinasi misalnya. Kalau kita lihat data misalnya itu untuk dosis pertama itu kan setelah sekian tahun itu kan baru 87%. Dosis kedua itu baru 75%. Dan apalagi untuk booster itu baru sekitar 28-29%. Padahal ya kalau kita lihat ya apa susahnya kita vaksin, itu gratis dan sekarang juga tidak perlu ngantri berpanjang-panjang. Tapi ini sekali lagi kan soal kesadaran. Padahal kalau kita betul-betul dengan kesadaran yang penuh untuk melakukan vaksinasi, ya saya pikir kita akan jauh lebih aman. Kalau toh nanti PPKM kemudian dicabut, paling tidak kita masing-masing individu punya benteng yang sudah cukup kuat untuk membentengi dari paparan virus COVID. Tapi kalau kita lihat dari fakta yang ada kan kita belum terlalu bisa mengandalkan kesadaran masyarakat seperti itu. Jadi saya pikir ketika masyarakat belum begitu sadar ya paling tidak pemerintah masih apalah istilahnya masih membuat kebijakan yang agar masyarakat itu tidak seenaknya. Kalau toh di PPKM dicabut misalnya, apakah iya ketika situasi libur Nataru yang 40 juta orang akan berlibur, apakah tepat momentumnya? Ini kan harus betul-betul jadi pertimbangan. Kalau toh nanti akan mencabut PKPA, apakah tidak akan lebih baik jika setelah libur Nataru selesai? Jadi saya pikir hal-hal seperti itu mesti dibahas secara detail dengan matang, dengan alasan-alasan medis yang kuat dalam sepekan ini, sehingga nanti pemerintah tidak salah mengambil kebijakan. Kalau kita lihat juga kan sebetulnya dalam hal ini, kalau kita ingat beberapa waktu yang lalu, terutama pada saat COVID sedang parah-parahnya, Mas Jaka, kita semua benar-benar mendengarkan dan mematuhi apa yang dikatakan oleh Satgas. Satgas ini kan bentukan pemerintah untuk benar-benar fokus mengendalikannya. Tapi kalau kita mau bicara jujur sekarang, kita pun mungkin berpikir ulang Satgasnya masih ada atau tidak, begitu ya. Baik di tingkat nasional maupun di tingkat unit-unit terkecil seperti di perusahaan kita kan juga kita bertanya-tanya. Nah, pertanyaannya, apakah memang cukup bijak untuk memastikan bahwa status PPKM ini dicabut tanpa ada sosialisasi sebelumnya? Apakah cukup dengan seorang Presiden Joko Widodo yang mengatakan lewat akun YouTube begitu ya, untuk mengatakan bahwa PPKM kami akan cabut, pemerintah akan cabut, tanpa sebelumnya ada prakondisi mengatakan bahwa walaupun PPKM dicabut, tapi masyarakat tetap harus pakai masker di kondisi-kondisi tertentu, tetap harus vaksin. Informasi ininya kan kita belum dengar lagi nih. Harus kita katakan belakangan keterlibatan Satgas itu ya agak berkurang ya, menurun lah. Kemudian juga sosialisasi apa yang harus kita lakukan. Nah, umpamanya PPKM dicabut juga sampai sekarang sangat minim kalau kita lihat. Jadi betul sosialisasi itu sangat penting sehingga masyarakat itu tahu apa yang akan dia lakukan ketika PPKM nanti dicabut. Apa yang harus dihadapi? Harus dihadapi. Misalnya begini, pemerintah harus menjelaskan kenapa PPKM tidak ada lagi, kan ada beberapa, ada 5 syarat kalau tidak salah ketika kita memasuki masa endemi. Tetapi bukan berarti ketika kita memasuki masa endemi tidak lagi pandemi, ketika kita tidak lagi ada PPKM, ya masyarakat tidak boleh lengah. Karena apa? Karena ketika kita lengah sementara virus itu masih ada di sekitar kita, ya suatu saat kita akan terjangkiti. Dan ketika kita terjangkiti bukan tidak mungkin kita akan menularkan ke orang lain ketika
ketika prokes tidak lagi dipatuhi. Jadi tidak ada salahnya, bukan tidak ada salahnya, jadi harus betul-betul dipastikan kepada masyarakat bahwa meskipun nanti PPKM sudah dicabut, meskipun kita tidak lagi berada di era pandemi tapi sudah endemi, prokes itu tidak boleh ditinggalkan, atau paling tidak gaya hidup bersih dan sehat lah, itu paling tidak harus kita tekankan kepada masyarakat, harus sudah menjadi kebiasaan. Umpamanya nanti misalnya kita mengalami flu, ya tidak ada salahnya kita memakai masker. Toh kita selama hampir 3 tahun itu sudah memakai masker. Kemudian tidak ada salahnya kita rajin mencuci tangan. Tidak ada ruginya kita, meskipun tidak ada virus lagi, kita rajin mencuci tangan, tidak ada ruginya. Jadi soal-soal seperti itu harus semakin intensif disosialisasikan kepada masyarakat, sehingga nanti ketika ada PPKM tidak ada lagi, masyarakat sudah siap dan masyarakat tahu betul apa yang akan dilakukan. Ya, karena kalau melihat beberapa kali kejadian sebelum ini kan Mas Jaka, kalau tidak didetilkan, dirinci, apa sih yang harus dilakukan, apa yang dihadapi kalau kemudian tidak melakukan prokes ini, itu masyarakat biasanya akan abai. Sekarang di libur Natal tahun baru 44 juta orang akan bepergian, tapi memasuki tahun depan kan tidak lama lagi kita akan masuk Idul Fitri. Pada saat mudik Lebaran kan jauh lebih banyak lagi yang akan bergerak. Nah, kalau kemudian kita tidak belajar dari kejadian-kejadian ini kan berbahaya juga. Pertanyaan berikutnya adalah begini, Mas Jaka, kalau memang angka COVID-nya turun sekarang, itu sebenarnya angka yang real atau angka yang semu? Kembali ke pertanyaan awal tadi saya itu, kalau memang tesnya nggak ada atau tesnya 0, ya COVID-nya jadi 0 juga. Bagaimana itu Mas Jaka? Ya, saya pikir akurasinya bisa jadi tidak seakurat dulu ya. Tidak hanya mungkin 3T-nya tidak terlalu berjalan lagi, kesadaran masyarakat juga agak berkurang. Kalau dulu kita batuk-batuk, kita demam, kita pilek, kita langsung tes antigen paling tidak. Kalau sekarang banyak sekali yang sudah cukup parah juga tidak mau melakukan PCR. Padahal kalau tidak salah beberapa waktu lalu di DKI ya, pasien COVID yang meninggal itu salah satu penyebab utamanya karena terlambat melakukan PCR. Jadi saya pikir situasi-situasi seperti ini harus betul-betul dijadikan pertimbangan juga oleh pemerintah, sehingga mereka membuat kebijakan yang betul-betul tepat, sehingga apa yang sudah kita lakukan selama hampir 3 tahun ini tidak akan kembali ke masa-masa yang betul-betul menakutkan seperti dulu. Jangan sampai kembali back to square one begitu ya. Kita jeda dahulu, Mas Jaka, dan pemirsa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda. Daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @Media Indonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih bisa masih bersama kami di Editorial Media Indonesia, dan sekarang waktunya kita, Mas Jaka, mendengarkan juga pendapat dari pemirsa Metro TV. Kita saat ini sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Cirebon, Jawa Barat, ada Ibu Indra. Ibu Indra, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leonard Samosir dan Bung Jaka Budi Santosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Metro TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bu Indra, siap untuk keluar dari PPKM ini, Bu? Nah, ini sebelumnya Ibu berterima kasih hadiah Hari Ibu
yang manis sekali dari Metro TV untuk bisa berkomentar pada urutan pertama ini. Sama-sama. Terima kasih. Ya. Iya, 40 juta pergerakan manusia ya tadi dikatakan pada Natal dan Tahun Baru ini. Nah, biasanya itu kan untuk masyarakat merasa aman dan nyaman itu diusahakan zero macet, zero kecelakaan, zero kejahatan, ya. Sekarang ditambah lagi ya Bung Leo, zero penularan penyakit dan zero penanggulangan cuaca ini bagaimana yang sekarang lagi tidak menentu ini. Di luar apakah PPKM dicabut atau tidak, tetap kita harus melakukan prokes itu. Itu kuncinya. Kita lakukan aktivitas yang biasa dilakukan sebelum ada pandemi ini pada saat Natal dan Tahun Baru ini, tapi dengan cara hidup normal yang baru itu. 5M itu tetap dijaga. Dan kita harapkan masyarakat melakukan hal yang biasa dilakukan sesuai aturan hidup normal yang baru, tapi semua pemangku kepentingan harus bersiap antisipasi berbagai gangguan dan masalah. Itu bukankah judul kita diambang garis finish? Iya, kalau maraton mendekati garis finish kita harus lakukan sprint kan? Nah, pemangku kepentingan itu harus melakukan sprint untuk meningkatkan pengamanan dan pelayanan yang terpadu. Iya, apalagi sudah diingatkan ketersediaan bahan pangan itu harus ada. Juga kelancaran pasokan BBM. Terima kasih Bung Leo, Bung Jaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Indra di Cirebon, Jawa Barat untuk pendapat Ibu. Selamat pagi. Di belakang Ibu Indra ada Pak John Veto di Batam, Kepulauan Riau. Pak John, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leo, selamat pagi Mas Jaka ya. Salam sehat selalu. Ya, silakan Pak. Ya, ini agak ngeri-ngeri sedap juga yang dibedah oleh editorial ini. Kenapa? Yang bang garis finish. Jadi gini, betul kata Bung Leo dengan Mas Jagati. Apakah ini betul nih laporannya bahwa kita udah mulai mencapai zero penyebaran COVID. Orang yang kena COVID? Apakah ada mulai zero? Karena ya ada beberapa negara kan, contoh di Amerika beberapa negara bagian dianjurkan lagi pakai masker. Saya tidak begitu setuju dengan PPKM yang akan dia cabut oleh presiden kita. Karena ini varian kan berubah-ubah lagi. Ada varian yang dua varian itu yang sekarang negara tetangga kita dari Singapura masih apa. Jadi gini, saya agak senang juga yang melakukan perjalanan di Nataru ini, Natal dan Tahun Baru ini ada syarat-syaratnya. Apakah syarat itu betul? Ada yang dewasa booster, yang enggak dua. Anak-anak apakah benar-benar diterapkan di lapangan? Maksud apakah Bapak benar begitu? itu? Apakah benar? Kalau itu benar, itu kita yakin. Tapi karena ini lagi ada capaian vaksin 1 kita baru 87%. Vaksin 2 75%. Vaksin 3 28%. Kita jadi gini, tak apa-apa. Jadi cabut PPKM ini tapi stasional. Saya sampai sekarang masih pakai masker, Bung Leo. Baik. Pakai masker saya. Ya, hidup sehat aja kita jalankan. Ya saya itu, siapa kan? Saya tak peduli. Mau orang apa gitu, saya tak peduli. Saya tetap pakai masker. Kalau saya ada masker mungkin yang editorial, saya pakai masker editorial. Baik, Pak John. Ya, itu saja ya. Terima kasih Pak John Veto di Batam, Kepulauan Riau untuk pendapat Anda. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak John ada Ibu Ong Mehua di Jakarta. Ibu Ong, selamat pagi. Selamat pagi Bang Leo, selamat pagi Bang Jaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana Ibu Ong di ambang garis finish nih? Kita bisa finish dengan baik atau di ambang garis finish malah kita kembali lagi ke kondisi
yang menakutkan pada beberapa tahun yang lalu. Bagaimana, Bung? Iya, kita akan memasuki garis finish. Mudah-mudahan dengan garis finish kita aman, Bang Leo. Ya. Tapi tetap jaga prokes, Bang Leo. Jangan lupa masker, cuci tangan. Kayak nyanyian TK aja, sebelum makan kita cuci tangan, Bang Leo. Ya. Nah, kita jaga juga jaga jarak. Dengan nanti Nataru, orang akan 40 juta melakukan kegiatan ini. Mudah-mudahan tidak timbul dengan apa yang kita harapkan, aman, Bang Leo. Iya, Bu. Sehingga ekonomi kita biar meningkat, Bang. Kalau terus-terusan kita, kita akan terpuruk selama 3 tahun. Nah, kita dengan kebijaksanaan Presiden Jokowi di saat menjelang 2023, PPKM kita cabut. Mudah-mudahan aja masyarakat ini sadar, Bang. Prokes tetap, masker tetap, sekalipun itu dikatakan aman, tapi virus ini tetap ada, Bang. Indonesia kan masuk endemi. Jadi kita harus waspada, lebih-lebih kita di daerah tropis, Bang Leo. Itu virus banyak, Bang. Dan macam-macam. Sekarang kan flu lagi merajalela. Tentunya kita harus waspada dengan kesehatan kita, jaga kondisi, jaga imun kita dengan gizi. Ya, semoga tidak kita harapkan yang terburuk, Bang. Kita yang terbaik. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ong Mihwa di Jakarta untuk pendapat Ibu. Selamat pagi. Saya garis bawahi yang tadi dikatakan Pak John, Mas Jaka, bahwa pencabutan PPKM ini harus situasional, dan itu juga dikatakan di editorial ya, bahwa nanti harus benar-benar dilihat perkembangan kasusnya seperti apa. Bagaimana, Mas? Ya, saya pikir kebijakan itu jangan sampai salah. Artinya ketika kebijakan diambil dengan terburu-buru, dengan pertimbangan-pertimbangan yang mungkin lebih mengalahkan faktor pertimbangan kesehatan, ya kita khawatirkan justru akan menjadi awal kita kembali ke situasi yang tadi disebutkan yang menakutkan seperti itu. Bahwa sebenarnya kalau kita lihat sekarang dengan level 1 PPKM level 1 sebenarnya kehidupan kita itu juga sudah mendekat hampir normal lah kalau kita lihat kan. Karena kan segala ketentuan kan sudah bisa 100%. Masuk ke mall, masuk ke ke tempat ibadah, terus juga pendidikan, pasar, supermarket segala macam. Itu kan sebenarnya sudah 100%. Juga transportasi juga tidak lagi seketat dulu, tidak perlu ada PCR segala macam. Tetapi sekali lagi bahwa ketika kebijakan itu jika kebijakan itu hanya didasarkan pada pertimbangan yang bukan kesehatan, ya kita khawatir akan justru menjadi bumerang. Itu yang kita ingatkan dalam editorial. Sekali lagi, apakah momentumnya juga sudah tepat, umpamanya kita diambil di akhir tahun waktunya saat 44 juta orang bergerak begitu ya. Apakah tidak lebih bagus setelah nanti libur Nataru selesai, kita evaluasi beberapa minggu misalnya, ketika tidak ada lagi lonjakan kasus, ya berarti emang kita sudah aman. Baru kita ambil PKM dihapuskan. Dengan begitu kebijakan betul-betul bermanfaat bagi masyarakat kita. Salah satu yang menjadi kunci kemudian kita bisa mengendalikan COVID adalah kan yang diharapkan sebenarnya perubahan perilaku masyarakat terhadap kesehatan. Kalau tadi beberapa pemirsa mengatakan pakai prokes, pakai masker, cuci tangan. Pertanyaannya adalah apakah mayoritas penduduk Indonesia yang ada 270 juta orang ini benar-benar sudah berubah kebiasaannya menjadi lebih sehat, Mas Jaka? Karena kalau sekarang secara kasar lah saya lihat di jalan begitu, sudah banyak itu yang tidak pakai masker sama sekali, walaupun di tempat-tempat umum. Bagaimana, Mas? Ya, kalau ketentuannya itu kalau di tempat terbuka kan boleh tidak menggunakan masker ya. Tetapi kembali lagi ke soal kesadaran. Artinya bahwa
meskipun tidak ada larangan untuk tidak menggunakan masker, kalau kita sadar bahwa demi melindungi diri kita, demi melindungi orang di sekitar kita, ya kita semestinya tetap memakai masker. Apalagi kita kan dalam situasi yang kurang sehat misalnya. Itu kan kembali lagi ke soal kesadaran kita sebagai masyarakat. Tetapi kesadaran aparat lah katakanlah, kita juga perlu ingatkan juga kalau dalam ketentuan PPKM level 1 untuk masuk ke tempat-tempat publik seperti mal, tempat dan yang lain itu kan harus menunjukkan peduli lindungi. Oh, masih ada ya? Ya, harusnya peduli kan, lindungi masih ada ya? saya saking lupanya karena kalau ke mall begitu ketemu security, senyum, angkat tangan, handphone tidak usah dikeluarkan untuk scan peduli lindungi, padahal barcode-nya ada di situ, kita aman-aman saja. Iya, itu kan bagian dari lemahnya kesadaran kita kan. Padahal dengan peduli lindungi itu kan kita bisa ketahuan apakah kita sudah vaksin, apakah kita pernah mengalami COVID segala macam. Dari situ kan sebenarnya sistemnya kalau kita lihat sudah bagus ya, tapi sekali lagi kan pelaksanaannya ya hampir di semua sektor ya sistemnya bagus, pelaksanaannya yang kurang bagus. Dan sekarang sangat-sangat longgar. Dan sekarang sangat longgar. Betul, sangat longgar. Kita seperti tidak ada lagi COVID. Padahal COVID itu masih ada. Itu yang perlu kita ingatkan terus. Bagaimana kita memastikan kita bisa melindungi diri kita masing-masing akan kita bahas di bagian berikut, Mas Jaka dan pemirsa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Kita di bagian akhir diskusi kita pagi ini. Mas Jaka, di saat pandemi saya akhirnya tahu ada pepatah salus populi prima lex esto. Katanya keselamatan masyarakat orang adalah hukum tertinggi. Nah, pertanyaannya dalam kondisi yang sudah sangat landai sekarang, walaupun saya masih juga ragu itu landai yang betulan apa semu begitu karena tesnya sangat sedikit, apakah keselamatan kita itu masih menjadi hukum yang tertinggi nih? Harus. Itu kan hukum tertinggi lah keselamatan masyarakat. Jadi ketika negara berpijak pada ketentuan seperti itu ya sekali lagi mereka harus membuat kebijakan yang jangan sampai kembali mengorbankan masyarakat. Tentu saja PPKM diakhiri itu harapan kita semua. Tapi apakah sudah saatnya dilakukan sekarang, itu kan yang jadi pertanyaan. Banyak juga para epidemiolog yang meminta agar pemerintah jangan terburu-buru karena faktanya meskipun dari segala persyaratan itu kita sebenarnya sudah memasukin endemi ya. Secara formal aja kita sebenarnya masih pandemi, tapi segala persyaratan sudah endemi. Tetapi kan situasi kan belum terlalu aman lah katakanlah. Bahkan kalau kita lihat beberapa waktu lalu kasus juga sampai 5.000, meskipun sekarang penularannya sekitar 1.000. Tapi ini kan sebuah fakta yang tidak boleh dianggap sudah aman. Karena faktanya masih ada penularan yang cukup banyak, tingkat kematiannya meskipun menurun drastis juga masih ada, dan ini harus betul-betul menjadi pertimbangan pemerintah. Dan yang paling penting adalah apakah pemerintah itu sudah menyiapkan syarat-syarat ketika endemi, kita memasukin endemi ketika PPKM sudah kita cabut. Kan kalau versinya WHO itu ada 5 syarat. Salah satunya bahwa testing itu harus terus dikencarkan, tidak boleh tidak dikendurkan. Kemudian juga soal vaksinasi itu juga harus terus dimaksimalkan. Kalau kita sekarang kan booster pertama ya apa tidak lebih baik umpamanya kita sudah diberikan booster kedua. Kan kita kemarin sudah memproduksi vaksin dalam negeri kan. Apakah tidak lebih bagus itu digunakan? Satu lagi mungkin soal apakah
infrastruktur kesehatan itu juga sudah lebih baik ya? Sudah lebih baik. Karena kalau kita tiba-tiba nanti kita mengalami hal yang kemarin sementara infrastrukturnya masih buruk ya, akan sangat kita sayangkan. Kita harapkan kita benar-benar bersiap supaya kita bisa melewati garis finish, tidak tersalip oleh COVID itu sendiri ya. Terima kasih Mas Jaka sudah hadir tempat ini. Selamat pagi Mas. Selamat pagi. Pemirsa, pencabutan status PPKM bukan berarti perjuangan melawan COVID-19 sudah mencapai finish. Kita masih di ambang garis finish. Pencabutan status PPKM itu menandakan situasi COVID-19 sudah terkendali. Persoalan akhir pandemi hanya WHO yang kemudian berwenang menentukannya. Mari kita terus sama-sama jaga kesehatan kita bersama. Saya Leonard Samosir, terima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia untuk pagi ini. Selamat pagi, sampai jumpa.